Perkenalkan, nama saya Liuli Nuha. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka. Saya dari kelas A BI PGSD. Nah, buat semuanya, buat kawan-kawan yang ada di mana saja. Nah, di sini saya akan mencoba mendemonstrasikan terkait karya seni yang ingin saya buat di SD. Sesuai dengan tugas yang diberikan oleh dosen saya tentang seni. Di sini saya mengambil tentang pembuatan sebuah karya seni tiga dimensi menggunakan bahan dasar sabun. Nah, jadi saya menggunakan sabun ini nanti kita buat pola bersama-sama. Dengan tujuan apa? Alasan saya membuat ini satu, dengan ini anak akan terlatih dari kreativitasnya anak, psikomotoriknya anak, emosionalnya anak, semua nanti akan diasah semua di sini gitu kan. Nah, dari apa yang saya bikin nanti itu nantinya aspek kognitifnya juga dapat, aspek afektifnya juga dapat, aspek kognitifnya juga dapat. Nah, kenapa saya mengambil sabun ini ya? Di sini teman-teman bisa memakai sabun apa saja, tapi saya ini pakai sabun batangan merek ini nggak apa ya, teman-teman bisa pakai apa saja. Ini saya mengambil sabun itu dengan alasan adalah sabun itu adalah media yang sangat mudah sekali untuk diukir, sangat mudah, sangat lentur gitu ya. Kalau kita ngukir kayu kan berat gitu, kita harus mengukir sabun ini. Nah, ini langsung saja ya. Saya akan menyebutkan bahan-bahannya nih, bisa dilihat nih teman-teman di sini. Bahan yang pertama sudah sangat jelas adalah sabun. Sabun adalah media pertama untuk membuat patung tiga dimensi, nggih. Terus yang kedua itu adalah nih, saya di sini menggunakan dua alat, cutter dan juga pisau kecil. Nah, teman-teman kalau punya alat ukir malah lebih bagus pakai pisau ukir. Cuma saya di sini memakai seadanya, nggih. Saya memakai cutter. Terus alat yang selanjutnya itu adalah ini air hangat. Air hangat ini tujuannya apa? Untuk menghaluskan ketika permukaan ukiran nanti tidak rata, bisa menggunakan air hangat untuk menghaluskan. Nah, ketika sudah diberikan air hangat, kemudian kita bisa menggunakan lap. Di sini saya menggunakan serbet, ya. Terus langkah yang bahan yang selanjutnya adalah saya menggunakan ini potongan kuku, karena di sini ada bahan runcing. Ini nanti akan berguna untuk membuat skema, ya, membuat skema apa yang akan kita buat nanti gitu. Kalau teman-teman yang lain bisa menggunakan pens, paku yang runcing, intinya bisa menggunakan tusuk gigi, bisa menggunakan lidi, atau sekiranya yang dia lancip bisa untuk membuat skema. Nah, untuk yang bahan terakhir itu adalah saya di sini menggunakan kertas, ya. Kertas ini untuk tumpuan agar sisa-sisa dari ukiran kita nanti tidak berantakan seperti itu, nggih. Ini langsung saja ya. Saya langsung praktek, nggih. Ini nanti saya ambilkan sabun. Nih, sabun kita buka dulu, nggih. Di sini saya menggunakan sabun merek ini karena memang sesuai dengan apa yang ingin saya buat. Ini kita buka dulu. Di sini itu sangat bagus sekali teman-teman, nggih. Untuk para teman guru di sini bisa melatih sebuah kreativitas. Ketika sabun sudah dibuka, di sini teman-teman bisa melihat sabun ini sudah masih ada mereknya, nggih. Hal yang harus pertama kali kita buat adalah merek ini kita hapus, kita hilangkan, nggih. Kalau memakai sabun itu memakai air itu terlalu lama, bisa kita mengukirnya, kita bisa buat rata pakai cutter seperti ini ya, bisa dilihat. Ini saya menghilangkan, kita hilangkan dulu ya, menghilangkan dulu. Kita mulai ya. Tadi langkah pertama kita sudah siapkan semua bahan, terus kita hilangkan nih sabunnya, ada mereknya, kita hilangkan dulu, kita perhalus, nggih. Saya mulai, nggih. Ini kita hilangkan dulu, nggih. Kita hilangkan biar ketika permukaan rata itu bisa dibentuk apapun. Nah, pada kesempatan kali ini tuh guru jenengan, nggih, kita itu bisa memberikan kebebasan ke anak gitu, mau dibentuk apapun tuh terserah, entah itu mereka mau hewan, entah itu mau tumbuhan, atau mau benda yang sering mereka lihat, itu
bebas gitu. Tujuannya apa? Agar mereka itu bisa berkreasi sesuai dengan apa yang mereka suka. Ketika kita nanti tentukan tentukan bahannya ya, kita tentukan nih buat model ini nih. Nah, ditakutkan itu nggak sesuai dari apa yang diinginkan anak. Ini sudah saya hilangkan, cuma karena ini tidak rata ya, langsung saya bersihkan menggunakan air hangat seperti ini ya. Menggunakan air hangat. Nah, foto. Nah, ini dihilangkan ya, seperti ini. Loh, ini kan ketika dikasih air hangat nggak beda jauh kalau kawan-kawan itu biasa mandi nggih. Mandi itu kan lama-lama kan jadi melebur nggih. Melebur. Nah, ini nanti kan jadi permukaannya halus, teman nggih. Loh. Nah, ketika dirasa sudah halus, loh seperti ini, kita lama-lama dia mungkin akan halus. Nah, ketika sudah halus, nah baru kita keringkan. Seperti itu, kita keringkan nggih. Kita keringkan. Pembuatan ini pokoknya harus sabar, karena apa? Sabun itu kelemahannya itu teman-teman, kalau kena air dia licin, jadi memang harus benar-benar dibuat yaitu pas kering sekali nggih. Ini sangat licin pertama, tapi enaknya itu kalau kita pakai media ini itu baunya itu sangat wangi sekali gitu. Jadi kalau misalnya buat ini tuh bisa ditaruh di ruangan, itu jadi pengharum ruangan mungkin nggih. Nah, seperti itu ya. Bentar. Nah, ini sudah hilang, permukaannya sudah halus nggih. Ketika sudah seperti ini baru kita buat skemanya. Kalau membuat patung 3 dimensi itu sebenarnya caranya ada 2, bisa dengan ukir dan bisa dengan cetak. Tapi karena memang ini saya pengen anak-anak didik saya itu lebih bisa berinovasi, lebih meningkatkan kreativitasnya, saya pengennya dia ukir. Kalau cetak kan sudah ada cetakan, tinggal mencetak. Tapi kalau ukir, mereka bisa mengungkapkan emosional mereka. Mereka bisa melampiaskan apa yang mereka ingin. Oh, saya mau menggambar bola, bisa. Saya mau menggambar kesukaannya, misalkan saya ingin menggambar kupu-kupu, atau saya ingin membuat motor atau apapun, mereka bisa mengungkapkan di sini sesuai apa yang mereka lihat. Nah, di sini saya buat skema dulu nggih. Nah, nih, jadi memakai alat ini. Ini alat sederhana saya nggih. Saya buat skemanya dulu nggih. Nah, skema itu sebenarnya bisa 2 kali, bisa dengan cara 2 kali teman-teman nggih. Cara pertama itu bisa dengan kertas digambar, setelah digambar bisa ditampilkan di jiplak gitu mriki di sini. Tetapi karena memang saya inginnya langsung, jadi saya pengen gambarnya langsung di sabun. Loh, nanti kalau skemanya nggak berhasil bagaimana? Kalau skemanya nggak berhasil karena ini sabun, misalkan kita gambar nggak berhasil, bisa dihaluskan lagi seperti itu. Jadi memang saya pengennya langsung membuat skema itu di sabun gitu, nggak melalui penjiplaan dari kertas. Itu inovasi saya gitu nggih. Ini saya mulai nggih di sini. Anak-anak bisa membuat apapun, tapi di sini saya ingin membuat saya ingin membuat kupu-kupu saja teman-teman, karena memang ini yang sangat mudah, yang sangat anak-anak usia SD kelas 6, karena ini saya menggunakan kelas 6, itu adalah anak usia SD yang dia naturalistik. Jadi itu dia masih melihat sesuatu dari apa yang dia lihat, dan dia itu belum untuk ke tahap yang lebih rumit itu mungkin dia masih kesusahan. Jadi saya mencari yang gampang saja nggih di sini. Terus ini kita nanti dibuat sebuah bahan. Bentar. Ini bisa saya nggih, karena memang saya basicnya juga masih perlu latihan. Ini yang bisa saya seperti ini. Ini adalah kupu-kupu saya, karena saya suka kupu-kupu butterfly saya nggih. Ini saya anggap itu nggak susah nih kalau anak-anak mempelajari ini. Kita ini membuat sebuah patung itu adalah membuat melatih sebuah kesabaran, melatih sebuah teman-teman ya, melatih sebuah keuletan gitu ya. Keuletan, kenapa kok harus ulet? Iya, karena memang ini kejelian. Nah, seperti itu nggih. Sebentar,
Ini sebisanya saya membuatnya, pokoknya yes bisanya seperti ini nggih. Nah, ini tuh melatih emosionalnya. Kok bisa Bu melatih emosional? Ya karena apa, ketika emosi anak lagi nggak tentu, lagi pengen marah, gambarnya dia ngukir itu nggak bakalan berhasil. Tapi di sini kita harus pelan-pelan ya. Ini sudah diukir. Nah ini saya lapin dulu ya, kita lapin dulu. Nah seperti ini. Nah ini adalah skema kupu-kupu saya. Nah ini kalau kupu-kupu saya menurut saya seperti ini. Nah ini kupu-kupu saya teman-teman, ini skema saya yang saya bikin di sesuai apa yang saya inginkan. Terus setelah kupu-kupu ini selesai, bisa kita mulai mengukirnya. Mengukirnya itu juga ada teknik khusus teman-teman, tidak bisa langsung diukir tuh, enggak, kita potong dulu di bagian yang pinggirnya. Oke, kita sesuaikan ini dulu pelan-pelan sesuai dengan skema yang kita bentuk. Memang kalau seperti ini memang harus benar-benar jeli ya teman-teman ya, harus benar-benar sebenarnya juga untuk mengukir itu juga ada dua pilihan. Pilihan itu maksudnya pilihan itu ada yang dia mengukir nanti sampai habis gitu, sampai kelihatan depan belakang. Cuma karena memang ini saya pengennya ya ini aja, setengah bagian sabun saja, karena memang ketika itu nanti harus semua itu nggak cukup waktunya teman-teman buat anak-anak, karena kan kita juga menyesuaikan waktu pembelajaran gitu ya. Jadi ini saya pengennya cuma setengah bagian sabun. Nah kita harus sabar, harus pelan seperti itu ya. Sebentar. Terus kita baru mulai dipotong. Oke, kita pelan ya. Ini kertasnya itu buat tatakan ya. Nah kita pokoknya ini sabar teman-teman guys. Ini kira-kira kalau anak SD susah nggak Bu? Anak SD itu yang penting itu pola teman-teman guys. Kalau polanya anak-anak itu sederhana, pasti juga nggak susah gitu kan. Misalkan dipakai di SMP bisa, ya bisa sekali. Justru kalau anak SMP misalkan dia itu polanya nanti dia lebih rumit gitu kan. Ini kalau nggak hati-hati sedikit, nggak enaknya gini, kesulitannya kalau pakai sabun, ketika dia nggak sabar, kurang hati-hati, dia akan terpatah ini nanti. Kalau nggak sesuai ya harus pelan-pelan ketika kita meminta anak-anak kita membuat membuat kerajinan ini, itu kan yang lebih mudah lagi kan, bahan yang digunakan itu mudah didapatkan sabun, cutter, apapun itu mudah didapatkan. Jadi enaknya itu di situ, jadi tidak mempersulit anak seperti itu Oke, ini saya masih berlanjut. Pokoknya ini sabarnya harus luar biasa kawan. Bentar. Dalam pembuatan karya seni ini, seorang guru juga harus harus mengawasi. Karena apa? Karena kan ini menggunakan alat tajam. Sebenarnya kalau anak SD itu kelas 6 itu sudah tahu gitu, maksudnya sudah bisa berhati-hati, tapi tetap harus di bawah pengawasan dari seorang guru gitu. Ini sebisa saya. Ini pokoknya itu dibuat rata. Nanti kalau misalkan nggak rata, tinggal diratakan dengan air. Sebentar ya. Foto harus sabar.
Bentar ya teman-teman, ini masih prosesnya, masih itu proses untuk perataannya. Oke. Nah, nanti ketika jenengan menggunakan menggunakan karya seni ini untuk anak-anak, itu penilaian jenengan itu juga bisa secara kognitif, bisa melihat dari kerumitan anak. Oh, gimana sih skema yang dibuat itu, bentuk yang dibuat itu serumit apa, itu bisa menjadi bahan penilaian. Terus kerapiannya seperti apa, itu juga bisa menjadi penilaian. Nah, segi efektifnya tindak laku ketika dia pembuatan itu, kita akan lihat anak itu prosesnya itu juga bisa menjadi penilaian kita. Apalagi ketika kita membuatnya bareng-bareng gitu ya, maksudnya dengan teman, kita lihat solidaritasnya anak satu dengan anak yang lain itu seperti apa nggih. Jadi memang karya seni ini sudah lengkap, bisa dipraktekkan dengan berbagai aspek, betul nggih. Nah, sebentar, ini masih perlu perapian. Memang nanti tinggal perapian nggih anak-anak nggih. Perapian nanti kita rapikan lagi agar bentuknya lebih bagus, butuh proses nggih. Nah, sebentar nggih, nih. Nah, di sini nih, ini kan sebenarnya sudah jadi ya. Cuma kok ini nggak rata, nanti ini bisa diratakan sebisanya kita. Misalkan ini kurang ini ya, bisa dirapiin sebisa mungkin. Jadi cocok atau tidaknya ini itu di SD itu tergantung dari konsepnya gitu. Kalau konsep saya, memang saya konsepkan untuk itu tadi bebas, jadi bebas mereka membuat apapun. Mau membuat bola ya nggak masalah, tergantung mereka nggih. Bentar nggih, tinggal sebentar, tinggal dikit. Ini adalah tinggal perapiannya. Masih kurang sedikit teman, pokoknya harus jeli, harus teliti. Kalau kita dewasa itu pakai ini gampang teman-teman. Kalau anak kecil biasanya bisa memakai PMS. Nah, PMS ini kan kecil gitu, kalau buat anak kecil itu tidak terlalu sulit gitu. Jadi dia bisa lebih enak, enjoy gitu loh, dan dia bisa untuk merapikan gitu, lebih mudah teman-teman kalau memakai ini ya. Oke. Bagus kan jadinya sekarang. Bentar ya. Ya, ketika ini sudah dianggap sudah, terus kita mau memperbagus nih. Nah, kita dikasih air lagi. Gunanya apa ini tadi? Sama, biar rata nih. Bentar. Nih. Biar rata. Kalau sudah, sama seperti lagi, kita keringkan dulu nih. Oke, kita keringkan dulu. Ini adalah oke. Udah jadi kan? Nah, ketika sudah jadi, inilah hasil patung 3 dimensi dari saya. Ya, ini pilihan pertama saya, nggih. Nah, di sini saya buat kupu-kupu. Ketika nanti teman-teman bisa memilih, misalkan mau diukir sampai belakang gitu ya, bisa. Nah, sampai di sini misalkan bisa. Nah, nggih. Ini bisa seperti ini ya ukirannya. Jadi ada backgroundnya. Dari foto enggak? Sudah jadi backgroundnya ya teman-teman. Di sini memang butuh ketelitian yang jeli. Nah, ini kan sudah rata. Ketika
ada teknik lagi teman-teman, bisa dihancurkan, maksudnya dibuat sampai bawah, seperti apa, misalkan seperti ini langsung nggih. Ini cara pertama saya, hasilnya seperti ini. Atau bisa membuat patung sampai belakang, menjadi depan belakangnya 3 dimensinya lebih ini, seperti ini ya. Bayu, nah, ini juga bisa kawan. Bentar ya. Misalkan seperti ini. Tadi mana cutter saya? Nih, misalkan seperti ini teman-teman. Kita juga harus disesuaikan dengan ini. Pokoknya harus jeli ya, harus hati-hati, harus juga sabar. Ini kalau nggak hati-hati sambil marah-marah, wah ya nggak jadi teman-teman. Tapi kalau kita membayar dengan kesabaran, dengan perasaan ya, bahasanya tuh dengan perasaan, insya Allah jadinya juga akan bagus seperti itu. Sebentar, ini sudah belum. Nah seperti ini. Terus kita tinggal ratakan di bagian pinggir, kita bikin ratakan. Gimana caranya biar rata? Saya pakai pemes yang kecil, karena ini kalau kecil itu dia perataannya itu gampang ya, dia mudah untuk diratakan. Bisa juga pakai air juga langsung bisa, cuma kalau pakai air tuh kelamaan teman-teman saya, jadi saya pakai ini aja seperti ini. Ini sebisa saya ya. Oke, terus di sini juga bisa dihilangkan dulu. Ini tadi kebetulan ada gambarnya nggih. Biar kalau misalkan mau digambarin seperti tadi kupu juga bisa. Biar kesannya ini kupunya juga sama, depan belakang ada kupu. Biar cantik, biar rapi. Teman-teman pokoknya intinya itu jeli, sabar, itu sabar nanti jadi ya. Nah ini karena ini kupu dari sisi depan, ini di sisi belakang biar manis juga kita bisa tambahin skema tadi. Sebentar, ini skemanya tadi lupa, tadi saya taruh mana ya, bentar. Oke, ini kita buat skema lagi, bisa teman dari sini tadi. Benar ini. Oke, kita bikin sama. Oke teman-teman, ini sangat mudah sekali konsepnya nggih. Terus tinggal kita bersihkan seperti tadi, kita bersihkan lagi. Kita pokoknya sabar. Ini udah jadi deh. Ini adalah kupu-kupu. Jadi kupu-kupunya bisa dilihat dari depan bisa, ataupun dari belakang. Ini sudah menjadi kupu-kupu ya. Bisa ini cara yang kedua, bisa dipotong, bisa diukir sampai sampai full. Nah kalau yang tadi saya buat itu seperti ini teman. Nah jadi buat di sini ini masih menjadi background, atau bisa dibuat
full seperti ini. Nah, teman-teman tinggal milih nih nanti mau buat yang seperti apa, mau milih yang seperti apa gitu ya. Nah, seketika ini teman-teman dijadikan di ruangan sangat bagus sekali. Itu sangat wangi, maksudnya bisa dimanfaatkan. Nah, di sini kan anak akan terlatih sekali kawan ya, akan terlatih gimana ya Bu caranya saya membuat skema yang seperti ini gitu kan. Dia sudah kreativitasnya udah gimana mau buat apa ya gitu kan. Di sini mereka bisa menuangkan, oh Bu saya itu sukanya kok buah Bu, saya mau gambar stroberi boleh nggak Bu? Boleh sekali Bu, saya nggak suka, saya suka bunga, boleh nggak Bu? Boleh sekali. Jadi mereka itu bebas menuangkan apapun di sini ya. Jadi apa yang ingin saya praktekkan itu, misalkan saya lakukan langsung di siswa, saya akan memberikan kebebasan buat mereka. Saya tidak akan mengikat mereka, kalian harus bikin kupu-kupu misalkan, kalian harus bikin apa bunga, enggak, tapi mereka bebas untuk menuangkan di sini. Nah, ini jadi dari saya. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman, demonstrasi dari saya, mungkin bisa dimanfaatkan kawan-kawan di sekolahnya untuk pembuatan seni nggih. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni.